Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial pemrograman visual. Masih bersama saya Benny. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan multiple form atau frame ya, dan juga JDialog. Apa itu frame, apa itu dialog? Mari kita bahas. Tapi di sini saya langsung ke ini dulu ya, ke dialog dulu, karena slide tentang multiple frame ini sulit, jadi kita ke yang mudah dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan dialog atau nama di swingnya itu lebih dikenal sebagai JDialog? JDialog adalah bukan widget, elemen yang nanti bisa kita gunakan untuk memberi informasi pengguna ya. Ada macam-macam caranya dan bentuk dari JDialog. Teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Nah, ini bentuk pertama dari JDialog adalah message dialog. Bentuknya seperti ini atau tampilannya ya. Nah, ini message dialog. Ini ada title, kemudian ada teks atau pesannya, message-nya. Kemudian ada button OK dan ada button close. Nah, ini bentuk dari message dialog. Biasanya kita pakai untuk memberi informasi kepada user atau pengguna aplikasi tanpa perlu memerlukan respons lain menutup aplikasi. Contohnya gini, aplikasi kita pengen memberitahu user ya, memberitahu aja nih tujuannya, nggak mengkonfirmasi itu oke atau tidak ya, yes or no, itu mengkonfirmasi. Kalau yes dilakukan, kalau no batal dilakukan. Nah, tapi yang namanya message dialog hanya memberi informasi, sehingga buttonnya itu yang tersedia hanya oke ya, informasi dan oke. Contoh, hari ini sedang panas. Apa hubungannya dengan pengguna kan nggak ada sama sekali hubungannya. Nah, tapi di situ si aplikasi pengen memberi informasi aja ke pengguna bahwa hari ini panas. Nggak dia Si aplikasi nggak memerlukan input atau persetujuan dari pengguna, sehingga ya udah ketika diklik OK dia selesai gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk dialog yang hanya menyampaikan message atau pesan. Nah, jadi ketika teman-teman nanti perlu aplikasinya untuk menyampaikan pesan saja, gunakanlah message dialog ya. Oke, lanjut jenis dialog yang lain, yaitu confirm dialog. Nah, ini dialog yang berguna untuk meminta konfirmasi dari pengguna. Konfirmasi itu si aplikasinya nanya, lalu ada beberapa opsi sebenarnya. Ada tiga, paling banyak tuh ada tiga opsi. Satu adalah yes, berarti pengguna kalau mengklik button yes akan dilakukan prosedur tertentu. Misalnya yes maka print, kalau no nggak di print. Nah, ada lagi yang ketiga opsinya, yaitu cancel. Kalau cancel tuh berarti dibatalkan, nggak jadi lakuin. Contoh, kalau pengguna mengklik yes, maka backgroundnya berubah menjadi hijau. Kalau mengklik no, berubah menjadi merah. Tapi kalau mengklik cancel, backgroundnya nggak jadi berubah. Nah, itu fungsi dari confirm dialog 3 button ya, yes, no, cancel. Confirm dialog juga bisa 2 button ya, yes, no aja. Nah, nanti kita pelajari bagaimana caranya untuk menampilkan button-button yang ada di confirm dialog, yang versi 2 button atau versi 3 button. Perbedaan confirm dialog itu dengan message ya, dia terletak dari buttonnya aja. Confirm dialog nih ada 2 sampai 3 button, kalau message itu cuma 1 button aja. Oh, tapi ini ada ada icon tanda tanya ya. Sebenarnya icon ini bisa juga ditambah di message dialog ya, dan bisa juga dihilangin. Ini bisa dihilangin juga kalau memang perlu ya, atau diganti dengan yang lain. Nah, nanti kita pelajari caranya. Jenis ketiga adalah input dialog. Nah, sedikit berbeda dari dua jenis yang sebelumnya. Input dialog ini memberikan atau menyediakan kotak isian yang bisa digunakan oleh pengguna untuk memasukkan informasi atau data ya. Nah, jadi pengguna bisa mengetik apapun di sini. Ini tampilan input dialog. Oke. Lalu kalau ngeklik OK akan diproses, kalau cancel ya bisa juga sih diproses.
Jadi ada dua pilihan. Oke. Nah ini bedanya udah jelas ya, ada inputannya. Yang terakhir adalah option dialog. Nah lebih ini lagi, lebih lengkap dari input dialog. Kalau input dialog dia hanya satu elemen input, yaitu text field ya di dalamnya. Tapi kalau option dialog dia kita bisa masukin text field, jumlahnya lebih dari satu ya. Ini kan kalau ini kan lebih dari satu jumlahnya. Kemudian bisa kita masukin checkbox, radio button, dan elemen-elemen lainnya. Nah jadi itu keunggulan dari option dialog. Ibarat kata kita diberi opsi atau pilihan untuk memasukkan elemen apa saja yang kita gunakan untuk input data di option dialog. Nah makanya disebut sebagai option. Option itu opsi atau pilihan, ya kan? Pengguna menggunakan option dialog itu diberi pilihan untuk memasukkan elemen apa saja di dalam dialognya. Nah itu mengkustomisasi atau menyesuaikan elemen-elemen yang ada di dalam dialog. Nah itu ya jenis-jenis elemen dialog. Jadi memang dialog ini kita gunakan karena kadang-kadang memang kita perlu untuk memberitahu pengguna untuk memberitahu informasi ke pengguna ya. Yang di sini teman-teman baca aja nanti. Yang mana kita bisa lakukan pemberitahuan itu menggunakan elemen yang tersedia di swing yang disebut sebagai JDialog atau dialog saja. Nah untuk mempraktikkan teori ini mari kita buka NetBeans dan bikin project seperti ini ya. Namanya adalah belajar JDialog, kemudian nanti kita bikin frame baru namanya frame dialog dengan tampilan sebagai berikut. Oke, saya udah buka NetBeans, mari kita bikin project baru. Seperti biasa next saja, lalu di sini episode ke-7 ya. Belajar apa tadi ya? Oh ini saya copy dulu. Belajar JDialog, finish. Selanjutnya kita bikin frame baru ya. Oke, bikin frame baru, new JFrame form, lalu di sini apa lagi tadi? Frame dialog. Nah, finish. Dan kita kasih di sini set visible true, dan di sini set location relative to null. Kemudian kita balik ke kelas Java yang asal dan kita tambahin di sini coding untuk menampilkan frame dialognya. Nah teman-teman, biasanya kan kita pakai private, saya tunjukin aja deh ya yang sebelumnya nih. Biasanya kita pakai ini private bla 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 frame bla 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 new gitu kan. Nah sebenarnya bisa kita gunakan cara yang lebih singkat dibanding pakai private. Ya udah, panggil aja langsung si frame dialognya dengan cara gini, new frame dialog kurung buka tutup. Udah nih, dia udah tampil nih kalau di run ya. Nah sebenarnya ini kita pelajari, kita pahami pada slide sebelum dialog ini, yaitu pada multiple form. Cuma saya pengen lebih dulu menyinggung ini biar nanti teman-teman lebih tahu juga fungsi dari metode ini ya, bahwa kita bisa lebih ringkas lagi menggunakan metode ini dari sebelumnya. Oke, tampilannya sudah bisa, maka bisa kita close file asalnya dan mari kita tambahkan 4 buah button, 1 2 3 4. Nah ini ya, kita sesuaikan teksnya. Ini message dialog, nah, ini confirm dialog. Kalau teman-teman mau ubah warnanya juga bisa ya, misalnya backgroundnya hijau untuk message, kuning untuk confirm, dan seterusnya. Input dialog, kemudian yang terakhir adalah option dialog.
Oke, ini saya perlu ya. Kemudian rapikan, width-nya kita sama ratakan seperti ini. Nah, gitu. Lanjut kita bisa coding untuk message dialog dulu ya. Nah, message dialog. Coba saya sambil contek aja. Oke. Nah, begini. Bentar ya. Oke, oke. Nah, begini. Kita ketikin J option pen. Nah, perhatikan huruf besar kecilnya, titik. Nah, ini bisa langsung di sini ya. Ini ada merah kan di bawah dari tulisan J option pen. Lalu teman-teman lihat di bagian nomor baris halaman di sini ada lampu merah. Coba kita klik. Langsung aja di sini klik add import Java Xwing J option pen. Ini berguna untuk nambahin library di sini yang berkaitan dengan J option pen, sehingga coding kita di sini nggak merah lagi ya. Ini udah nggak merah nih ya, tapi harus dilanjutin supaya dia merahnya hilang benar-benar. Hapus titik ini, kita ulangi dari sini, titik show. Nah, ini sudah muncul nih. Kita bisa pilih apa tadi, show message ya, message dialog. Nah, pilih yang ini, set ya kan, this. Kemudian di sini kita bisa kasih pesannya. Pesannya apa ya? Apa kabar? Halo, harinya cerah ya. Nah, gitu. Cerah ya. Ini untuk apa namanya? Menampilkan pesan yang kita inginkan. Nah, blok yang kedua, yang ketiga ini untuk judul atau title dari message dialognya. Contoh di sini saya kasih message dialogku ya, koma. Nah, setelah ini adalah opsi untuk menampilkan icon pada message dialog ya. Ada 5 opsi. Yang pertama itu default option. Nah, jadi kita coba ini. Saya copy ini aja supaya enggak banyak ini ya. Banyak ketik titik kemudian default option. Nah, yang pertama opsinya adalah default option. Oke. Sekarang bisa kita coba run untuk melihat hasilnya. Nah, klik message dialog. Nah, ini ya. Perhatikan di sini. Message dialogku itu dihasilkan dari yang ini ya. Kemudian halo harinya dari blok ini. Kemudian apa tadi? Default option menyebabkan di sini nggak ada icon sama sekali ya. Nah, coba kita sekarang gunakan option yang lain. Optionnya bisa default option, saya X aja, hapus titiknya, kemudian titik lagi. Yang kedua adalah information message ya. Nah, nih. Oke, saya taruh di sini untuk komentar ini ya, jenis-jenis dari icon pada message dialog. Saya run lagi. Gimana bentuk message dialog? Bentuknya itu tanda seru dengan tanda seru warna biru. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Ya, jadi nanti ada macam-macam, selain ini ada question, ada apalagi, ada warning ya kan. Information dialog ini cocok untuk memberi tahu atau menghimbau pengguna ya bahwa ada sesuatu gitu, petunjuk. Nah, untuk petunjuk, jadi kalau teman-teman pengen message-nya itu untuk petunjuk, misalnya petunjuk penggunaan aplikasi atau help ya, help, bantuan, informasi berupa bantuan, itu teman-teman pasti tahu bantuan ya, bantuan di aplikasi. Nah, gunakanlah information dialog. Nah, itu. Oke, kita coba lagi yang lain. Ada question dialog. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa tadi? Untuk bertanya ya. Apa kabarmu gitu.
Jadi biasanya kan untuk informasi yang sifatnya pertanyaan. Coba kita lihat bedanya ya. Klik. Nah, itu ikonnya berubah jadi tanda tanya. Ada lagi yang lain itu bentuknya adalah warning. Warning itu sesuai namanya, sebutan bahasa Inggrisnya. Warning itu artinya peringatan. Jadi teman-teman kalau mau ngasih peringatan, gunakanlah icon yang sesuai ya. Icon yang sesuai yaitu warning untuk peringatan. Tuh ya. Hati-hati, hari akan hujan, misalnya untuk aplikasi perkiraan cuaca. Nah, bagusnya pakai warning ya. Hati-hati, hari akan hujan, sediakanlah payung. Nah, itu. Yang terakhir adalah error. Error error message. Error message ini apa? Error message ini berguna untuk memberitahu kesalahan yang terjadi pada aplikasi. Misalkan koneksi tidak ada, koneksi internet terputus. Nah, gunakanlah error message. Atau gagal menghubungkan ke database, gagal melampirkan data dan seterusnya. Nah, ini adalah error message. Nah, mengetahui jenis-jenis dari icon yang bisa kita tampilkan di message dialog dan juga dialog-dialog yang lainnya ya, itu membuat kita punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan tergantung kondisi tertentu atau jenis pesan yang kita akan sampaikan. Gunakanlah sesuai jenis pesannya ya. Icon-icon tadi gunakan sesuai jenis pesannya supaya menambah pengguna itu nggak bingung atau lebih mudah memahami, atau dapatlah mereka tuh feeling dari maksud penampilan message dialog itu ya. Jangan ngasih pesan error, contohnya nih, jangan ngasih pesan error menggunakan tanda tanya. Misalnya sudah terjadi sambungan internet putus, pakai akun tanda tanya ya, gimana gitu ya, ketika kita yang lihatnya tuh aneh gitu ya. Jadi sesuaikanlah penggunaan icon ini dengan jenis pesan yang disampaikan. Nah, itu. Lanjut, kita akan coba dialog jenis lain, yaitu confirm dialog ya. Confirm dialog, kita akan coba yang 3 button dulu. Ini yes, no, cancel button ya. Klik 2 kali button confirm dialog, lalu teman-teman bisa kasih int. Jadi confirm dialog ini dibikin dengan menggunakan variable int karena dia ada opsi-opsi. Ketika pengguna ngeklik yes maka lakukan ini, kalau no lakukan ini, kalau cancel lakukan ini, kira-kira begitu. Confirm dialog sama dengan, saya bisa enggak bisa ya, saya copy ini, paste dot show confirm dialog. This itu adalah nih, bisa diganti dengan frame dialog.java, frame dialog aja sesuai nama ini ya. Nah, itu fungsi this, nama kelas kita. Kemudian di sini pesannya apa kamu ingin menutup aplikasi aja, jendela itu seakan gimana gitu ya, koma. Kemudian di sebelah sini untuk title dari confirm dialog, ini saya kasih confirm dialogku, koma, setelah titlenya kita bisa tentukan ini, tentukan jenis dari dialognya ya. Jenisnya itu yes no option atau yes no cancel. Nah, yes no option atau yes no cancel. Coba sebentar. Yes no option sama yes no cancel kan. Coba kita tes yang yes no option dulu, titik koma. Sebelum kita lanjutin codingnya, kita kesini dulu ya. Nah, kita klik. Nah, nih dia otomatis tanda tanya confirm dialog itu, jadi nggak perlu kita tambahin j option pen question message, nggak perlu ya, karena dia confirm dialog tuh emang bertanya.
untuk meminta persetujuan dari penggunanya. Nah, makanya udah nggak perlu lagi ditambahin JOptionPen dot question message gitu ya. Oke, gimana kalau kita pilih yang dot yes? Nggak boleh salah sekali ya, nggak muncul dia. Paksa diulang. Oke, yes no cancel option. Kalau yang tadi 2 button, kalau yang ini 3 tuh ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya, apakah konfirmasinya itu perlu 2 button yes no atau 3 button ya. Nah, di sini kita gunakan 3 button aja untuk lebih jelas gitu ya. Oke, kita gunakan switch. Sebenarnya boleh pakai if ya. Kalau teman tapi saya nggak akan ngasih tahu cara pakai if. Teman-teman harus ini aja. Pelajari sendiri kalau mau pakai if ya. Switch itu, harus saya kasih tahu juga ya. Switch itu perintah yang berguna untuk mempersingkat penulisan if. Ini switch, bentar. If confirm dialog ya. Ini sama dengan if confirm dialog. Nah, nih. Misalnya case JOptionPen dot yes option. Nah, ini sama dengan nih optionPen dot yes option. Nah, itu sama gunanya dengan if yang ini ya. Switch itu berguna untuk menggantikan if yang operatornya adalah perbandingan atau sama dengan. Nah, jadi itu. Biasanya programmer itu memang kalau dia memerlukan pembandingan menggunakan if daripada dia bikin yang seperti ini, dia lebih suka switch. Nah, itu programmer yang ini ya. Programmer yang udah mahir. Kalau kita kan biasanya if itu lebih mudah dipakai ya. Tapi pada keadaan tertentu switch itu lebih mudah. Contohnya di bagian sini ya. Jadi kita pakai switch. J option dot yes. Nah, ini maksudnya apa? Titik 2 ya, bukan titik koma. Nah, ini maksudnya adalah jika pengguna mengklik OK. Nah, kalau pengguna mengklik OK, lakukan perintah yang ada di blok instruksi ini. Ini harus saya perbaiki. Oke. Perintahnya apa? Ya sesuai keinginan kita. Saya pengen perintahnya adalah menampilkan dialog. Yang ini ya, saya copy aja. Dari sini. Ini perintahnya menampilkan dialog. Di sini perintahnya pesannya kamu menekan tombol OK. Message dialog biarin aja ini. Kemudian di sini information aja ya. Information message. Kemudian di sini harus diakhiri dengan break. Case itu harus diakhiri break. Sejajarkan aja. Nah, ini aja ini. Kemudian kita copy aja, set, paste di sini. Sekarang karena button kita tidak ada 3, berarti kita tambahin lagi 3 buah, 4 buah sih sebenarnya ya. Sama nanti untuk close option. Nah, ini adalah no option. Jika pengguna mengklik no. Nah, ini yang akan dikerjain. Kamu menekan tombol no. Nah, begitu. Information ya mungkin kita pakainya aja error supaya beda ya. Paste lagi. Ini kalau pengguna mengklik cancel option. Nah, kalau teman-teman tadi memilihnya di sini yes no aja, berarti cancel ini nggak usah ya. Dihapus saja. Atau bisa aja sih tetap ada. Meskipun di sini yes no doang, tetap ada juga nggak apa-apa. Hanya ini akan memperbanyak baris instruksi aja.
dan teman-teman nanti bingung ketika ngelihat ulang codingnya, kok ada cancel padahal di sini yes no aja. Nah itu, jadi kalau cuma yes no hapus saja bagian cancel ini, tapi kalau dia yes no cancel harus ada ya, kalau bisa harus ada. Tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya, nggak perlu apa, misalnya teman-teman nggak perlu melakukan apapun ketika diklik yes no option, ya udah nggak perlu ditambahin switch case ini ya. Oke, nanti sebenarnya kalau teman-teman apa, ini saya pakai warning ya, kalau teman-teman sudah jam terbang loading visualnya tinggi, nanti teman-teman paham juga sih sebenarnya. Ini kalau kita mengclose confirm dialognya, close option, maka di sini kamu menutup confirm apa, jendela menutup confirm dialog ya. Nah, ini oke, lalu kita bisa run ya. Nah, jadi masing-masing di sini di sini adalah blok nih, antara case dan break itu adalah blok yang digunakan atau yang dieksekusi ya, sesuai opsi yang dipilih pengguna. Kalau dia yes maka blok ini yang dikerjakan, kalau no yang ini, kalau cancel yang ini, kalau nge-close yang ini. Di cancel supaya teman-teman gak bingung ya. Kemudian ini apa tadi, close ya, tombol close, kita run. Coba klik input dialog, confirm dialog ya. Oke, klik yes dulu. Nah lihat nih message dialog, kamu menemukan tombol oke, sesuai yang ini ya. Close, confirm lagi, no, kamu menekan no, nah ya kan. Confirm lagi, cancel, kamu menekan cancel. Confirm lagi, kita close, muncul pesan ini. Nah perhatikan ya, efek yang tampil di sini sesuai dengan coding yang kita lakukan di sini. Jadi teman-teman pahami codingnya supaya lebih meresapi lagi fungsi-fungsi coding yang kita tulisin di sini ya. Nah yang saya bisa jelasin sampai sini aja, pengembangannya ya teman-teman sendiri yang harus uji, coba, tes sendiri ya, eksperimen gitu kan. Lanjut kita ke input dialog, klik 2 kali. Oke, di bawah sini ya. Nah ini input dialog itu sedikit lebih mudah ya kalau nggak salah. Pertama-tama kita bikin string variabel ya, variabel pesan misalnya. Tipenya harus string karena kan dia tadi pakai edit text ya. Input dialog itu pakai edit text. Edit text itu tipenya string. Nah, begitu teman-teman. Sama dengan J option pen show titik ya, show input dialog. Nah, ini this, kemudian ketik pesanmu. Ini untuk apa namanya ya, untuk pesan yang nanti muncul. Kemudian di sini ada title-nya kalau nggak salah, input dialogku, koma, enter aja. Ini bisa di enter, bisa diterusin ya teman-teman, boleh pilih aja. Kalau mau diterusin, saya nggak mau terusin karena ini layar saya kekecilan, jadi saya enter aja. Tapi jangan lupa ada koma di sini. Kemudian di sini untuk apa nih? Ini untuk ikonnya. Kita pakai apa ya? Information kayaknya. Information dialog. Nah, gitu. Kemudian di sini kita bisa pilih kita bisa run dulu mungkin ya supaya lebih jelas. Input, tapi ini kalau diketik apapun lalu diklik OK nggak akan terjadi apa-apa ya karena codingnya harus dilengkapi dulu.
Jadi input dialog tuh bentuknya seperti ini. Oke, ada button OK dan cancel. Ini udah otomatis ya. Nah, kalau kita pengen lebih lanjut, instruksinya bisa begini: if pesan dot is empty. Nah, kalau kotak isian pesannya kosong, ya udah tampilin aja. Nih, J option. Oh, saya copy dari sini aja. Saya copy ini. Pesannya adalah input tidak boleh kosong. Nah, ini kita pakai peringatan, misalnya peringatan tanda seru 3 kali, 2 kali aja peringatan. Nah, ini pakai warning ya, warning message. Ini maksud dari instruksi ini, jika kotak isian pesan atau input dialog kosong, tidak diisi, langsung diklik OK gitu kan, maka blok ini yang dieksekusi. Tapi kalau dia ada isinya, else. Ini jika kotak isian diisi. Saya pengen di sini nampilin pesanmu, pesan aja ya, pesan plus pesan. Nah, pesan yang ini diambil dari variabel ini ya. Oke, ini pakai message dialog aja, information ya. Nah, pesan, ya udah kita bisa run. Input dialog. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian input dialog lagi. Oke, biarin kosong tadi, input tidak boleh kosong. Nah, begitu. Nah, ini penggunaan warning icon yang benar ya, bahwa kita memperingati si user. Kalau kita mengingatkan si user atau pengguna, pakailah tanda seru warning ini. Nah, begitu ya teman-teman. Itu kira-kira. Lanjut, bisa kita ke option dialog. Klik 2 kali option dialog. Lalu kita ketik coding berikut. Nah, pertama-tama option dialog yang kita ingin tampilkan ini adalah untuk studi kasus login ya. Loginnya pakai username dan password. Username nanti pakai text field, J text field. Kemudian passwordnya pakai J password field. Nah, jadi kita pertama-tama deklarasikan dulu elemennya. J text field. Perhatikan betul-betul tulisan ininya ya, huruf besar kecilnya. Ini langsung aja kita klik lampu merahnya, add import ya. Kita kasih ID untuk si elemennya, bukan ID, variable name untuk si elemennya, yaitu txt un, username ya. Di sini new jtext text field. Nah, ini coding ini berguna untuk menciptakan elemen jtext field ya, bernama dengan variabel name txt-un, begitu maksudnya. Kemudian J password field txt ps, ps itu password, new. Nah, ini saya lupa, diklik ini lagi lampu merah, diklik lagi add import, lalu lanjutkan J password field. Nah, titik koma. Ini menciptakan elemen J password field dengan nama txt ps gitu ya. Lanjut. Setelah kita ciptakan elemen-elemen yang kita perlukan untuk option dialog, baru kita bikin option dialognya ya, pakai int juga ya, option dialog. Nah, ini kita bikin variabel berisi option dialog. Oh, nggak bisa ya, saya copy ini, j option pen dot show, cari option dialog. Nah,
Yang pertama ini untuk list, kemudian yang ini untuk ya untuk memasukkan elemen ya. Nah yang ini saya enter aja ya, new object kurung kotak, kurung siku ya, atau kurung kotak, kurung siku kayaknya ya. Kemudian di sini ada kurung krawal buka tutup. Pesan di dalam optionnya adalah ketik username dan password. Lalu setelah string ini koma, nah kita tempelin atau include si txt_un dan txt_ps supaya dia tampil di option dialognya ya. Setelah itu ini adalah untuk pesan yang tampil, pesan dan elemen yang tampil. Nah, di dalam yang ini title berarti untuk judul dari option dialognya. Saya kasih ini option dialog spasi strip login gitu ya. Width dan height-nya itu nggak perlu ya. Jadi kita bisa ganti di sini dengan joptionpen dot oke cancel ya, oke cancel option. Berarti ini untuk button ya. Kemudian di sini rasanya 3 kali. Oh, masih ada nih. Ini untuk pemilihan buttonnya, oke cancel. Kemudian ini untuk iconnya. Ini pakai information aja ya. Information message. Saya enter lagi aja. Oke, ini kayaknya bagusnya setiap kali koma di enter aja ya, supaya teman-teman enak lihatnya. Nah gitu. Nah ini 0 3 kali 0. Itu tadi untuk icon. Jadi kita kayaknya bisa juga rubah iconnya, tapi ini ribet sih, jadi saya nggak mau. Saya gini aja. Ini lagi 0 titik koma. Nah sedikit lebih panjang ya instruksi joptionpen ini, joptionpen untuk option dialog sedikit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah kemudian kita akan gunakan di sini if untuk memeriksa apakah pengguna mengklik tombol OK. Jika option dialog sama dengan satu kali itu untuk assignment itu artinya ngasih nilai, sama dengan 2 kali untuk perbandingan gitu ya. Jadi sama dengan 2 kali itu digunakan di if, kalau sekali aja error, sama dengan sekali aja error ya, sekali aja. Waduh. Oke, kalau pengguna ngeklik OK ya, lakukan blok instruksi berikut. Tapi kalau enggak ya enggak dilakukan apapun. Bisa aja sih kalau teman-teman mau, misalnya nggak boleh kosong ya, berarti tambahin else ya, tambahin else di bawah sini. String pesan, kita bikin string pesan supaya enak nanti nampilin pesannya ya. Pesannya username paste titik 2, ada username-nya tadi apa, txt_un ya, username titik 2, kemudian get text untuk mengambil teksnya, lalu kita pakai \n ini untuk ganti baris ya, password titik 2 plus txt_ps ps.getText seperti ini titik koma. Nah karena password itu pakai password field, tampilan password itu nanti kan dia diganti dengan bulat-bulat ya, jadi nggak boleh langsung pakai get text, dia diganti menggunakan ini dulu, harus ada new string. Ini adalah cara mengkonversi apa ya, data yang dienkripsi pada password field sehingga bisa ditampilin
sandinya dalam bentuk huruf ya, txt ps.get password. Nah, kalau nggak pakai cara ini, nanti tulisannya disajikan dalam bentuk bulat atau sama sekali nggak bisa tampil. Nah, itu txt new string, ini kayaknya error nggak ya. Saya baca dulu ya, username saya cocokin dulu deh, plus txt get text plus password, oke, plus new txt new string dalam kurung txt_ps.get password. Enggak, enggak, kita coba aja. Lanjut, kita kasih J option pane show message dialog ya. Ini pesannya apa ya? Nah, this pesan ya, this pesan kita sesuaikan seperti ini. Oke, this pesan ini title-nya hasil input, hasil option dialog. Lalu di sini information message ya. Ya, sip. Kita coba sekarang ini. Bisa nggak kita menampilkannya? Nah, ini hilang ya merahnya. Kayaknya kalau di Ctrl S hilang juga tuh merahnya. Oke, misalnya di sini Benny, di sini passwordnya 123. Nah, ini kan di enkripsi ya. Nggak bisa langsung ditampilin pakai get text, harus new string dulu, dikonversi ke string. Oke, nah nanti muncul hasil option dialog username .2 Benny, password 123 sesuai dengan yang kita masukin tadi. Oke, nah itu tadi teman-teman, ini adalah dialog ya. Sekarang kita akan coba multiple form. Oke, lumayan ya, kalau bagi saya itu lumayan berat sih materi ini. Tapi ya mau gimana lagi ya. Nah, multiple form itu sebutan lainnya adalah frame ya. Frame itu yang mana kalau di swing? Frame adalah elemen atau elemen ya, yang berguna untuk menampung semua elemen-elemen swing. Nih, elemen utama nih. Kalau di Word kita bisa memahami frame itu seperti ini. Kalau di web, frame itu ini halaman web ya. Kalau di Android, frame itu disebut activity. Nah, itu ya. Coba nih. Nah, ini adalah frame kalau di swing. Kalau di Word disebut sebagai blank dokumen kan. Nah, itu. Jadi frame itu namanya aja yang beda-beda ya. Tapi pada dasarnya dia merupakan elemen yang berguna untuk meletakkan seluruh elemen yang ada pada swing ya. Tempat kita ngeletakinnya. Nggak boleh elemen swing ditaruh di luar frame. Nah, kira-kira begitu aja. Ibarat kata kita punya rumah ya. Rumah itu frame. Barang-barang kita yaitu elemen. Barang-barang ditaruh di dalam rumah kan. Nah, berarti rumahnya itu frame. Oke. Dan kita harus paham juga bahwa aplikasi itu nggak hanya terdiri dari satu frame ya. Contohnya aja nih, aplikasi PowerPoint nih, banyak framenya sebenarnya. Contoh nih, saya pakai fitur nih find. Ini frame sebenarnya ya, bukan option dialog. Bentuknya sih mungil, memang didesain mungil, cuma dia merupakan frame baru nih. Frame ini berguna untuk sebagai fitur pencarian ya kan. Nah, ini ada lagi frame yang lain, misalkan bukan apa ya,
Banyak lagi lah teman-teman, silahkan di ini aja, pasti aplikasi itu punya banyak frame ya, atau jendela. Nah, frame itu nama lainnya jendela, jendela aplikasi. Nah, gitu. Nah, makanya kita harus belajar ini. Bagaimana caranya menambahkan frame baru di Swing? Caranya cukup gampang. Kita bisa ke sini lalu buka ini ya, project view kita, ini maksimal saja. Nambahin frame kan sama kayak kita nambahin frame ini tadi ya. Frame yang mana? Ini frame yang ini kan sama aja, tapi masalahnya nampil atau enggak. Nah, kan gitu. Coba kita akan bikin studi kasusnya gini. Ketika kita mengklik button di sini, nih buka frame, ya kita edit dulu teksnya, buka frame baru. Nih, ketika kita klik frame ini, maka muncullah frame baru, ya kan? Maka sebelum bisa kita tampilkan framenya, ciptakan dulu framenya. Klik kanan package ini, lalu JFrame form, kita kasih frame baru untuk class name-nya. Finish. Salah ya, ini barunya kecil. Saya rename aja bisa nih. Klik kanan di situ lalu refactor, rename ya. Kayaknya laptop komputer saya ini lag, makanya jadi seperti ini. B-nya dibesarin, refactor. Oke, lalu kita bisa kasih metode di dalam sini, klik 2 kali button ini. Oh, atau kita ini dulu deh, kita bikin di sini penyesuaian supaya kita tahu bahwa kita berada di frame yang benar ya, di frame baru. Kita kasih background, ada nggak background? Nah, ini background saya rubah dulu, mungkin warna apa ya, warna ini ya. Nah, ini nggak berubah ya. Oke, nggak berubah, berarti kita kasih ini aja, label aja, selamat datang di frame baru ya. Oke, kita kasih di tengah-tengah ya, kemudian di sini taruh di sini. Nah, seperti itu. Text align-nya ada nggak? Text align horizontal nggak ada ya. Horizontal alignment kita kasih center. Ya udah, lalu kita bisa coding button buka frame baru. Cara menampilkannya adalah seperti ini. Ada banyak ya, bisa langsung kita new frame ini, new frame baru dot set visible true, bisa begini ya, sama aja nih, set visible true. Coba kita run. Oh, salah, ini kurang, ini kurang buka tutup. Run lagi. Nah, ini klik ini, nanti dia akan kebuka. Nah, karena posisi dari frame barunya di sini, berarti itu set locationnya nggak disetting, berarti kita ke sini, frame baru di initnya, set location relative to 0 ya, biar dia di tengah-tengah. Set visible-nya nggak perlu karena kita nggak mau dia apa ya, kalau dikasih set visible nanti ketika fungsi new frame baru ini dipanggil terus, dia akan ngebuka beberapa jendela ya, misalnya new frame baru titik koma new frame baru, maka akan muncul 2 jendela sebanyak pemanggilan new frame baru. Jadi kita mensiasati pemanggilan atau menampilkan frame baru itu pakai ini aja, new frame baru dot set visible ya. Set visible-nya dikasih di coding, bukan di init komponen. Nah, begitu. Set. Nah, seperti itu udah benar. Bisa ya? Oke, kemudian kita apa nih? Kita ke slide berikutnya. Nih, mengirim value ke frame baru. Jadi antar frame itu bisa jadi
kita perlu mengirim value atau variabel ya. Misalkan, coba deh, kita kasih di frame baru ini label ya, label. Nah, taruh di sini. Edit text ini tampil pesan misalnya. Lalu variabelnya kita rubah LBL pesan. Nah, kita pengen ditambah text field ya, text field di sini yang mana bisa kita isi. Ini saya edit text dihapus, kasih variabelnya. Kalau kita isi txt variabel txt pesan, kalau kita isi lalu kita klik buka frame baru, maka teks yang kita tulis di sini dikirim di frame baru. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di frame baru ini dengan cara yang pertama ya, metode 1 pakai pengiriman langsung ya. Pengiriman langsung itu berarti yang ini, pesan ini, cari bagian code di properti ini. Nah, ini cari variable modifiers, klik titik 3 di sini, lalu jadikan di sini akses publik ya. Oke. Jadi cara pertama itu memodifikasi sehingga variabel elemen-elemen ini, variabel name-nya menjadi elemen-elemen yang ada pada frame baru itu menjadi aksesnya publik sehingga bisa diakses di luar kelas frame baru ya. Karena secara default dia aksesnya itu tipenya private, yaitu hanya bisa diakses di frame baru. Nah, sehingga ketika kita jadikan dia publik, kita sekarang bisa mengakses file ini. Nah, ini daripada capek-capek saya panggil new frame gitu ya, saya pengen bikin aja di sini private static frame baru sama dengan di sini new frame baru gitu, titik koma. Lanjut di sini saya sekarang bisa panggil frame baru dot lbl apa tadi, pesan dot set text. Ini adalah txt pesan dot get text ya. Ambil nilai dari txt pesan, tampilin di lbl pesan gitu kira-kira. Masa private, oh ya, ini harus di save dulu ya ketika kita mengubah ini tadi variable modifier. Ini di save dulu sehingga kebaca di sini tuh ya, kebaca di kelas yang lain. Lalu frame baru dot set visible true. Nah, itu caranya ya. Jadi misalkan saya perlu memanggil frame baru ini beberapa kali, daripada saya menggunakan new frame baru, mending saya bikin elemen aja, bukan elemen, objek ya, objek aja, objek frame baru sesuai nama framenya, new frame baru. Sisanya saya lebih gampang nanti manggilnya, cukup pakai nama objek ini aja. Nah, gitu kan. Nanti kalau pakai new ada kurung kurawal buka tutupnya, saya lupa kurung biasa ya, saya lupa kurungnya, repot. Saya lupa new-nya, repot. Mending ya udah kayak gini aja ya, pakai nama objek. Kita run dan kita lihat hasilnya. Nah, nih ketik. Nah, dia muncul di sini. Ada beberapa masalah, tapi ya masalah pertama di sini adalah kalau kita close frame baru, frame utamanya ke close juga. Nah, supaya frame utamanya nggak ke close ketika frame baru di close, itu ada caranya. Di sini klik frame kita, set di sini ya. Lalu di properties itu cari default close operation, ada paling atas ya. Klik panah ini drop downnya, ada beberapa pilihan. Do nothing berarti kalau diklik close dia nggak nge-close ya, nggak ngapa-ngapain kan. Do nothing itu nggak ngapa-ngapain bahasa Indonesia. Hide, sembunyikan. Coba kita tes hide.
apa yang terjadi ketika kita close frame baru. Oke. Nah, disembunyiin ya, sembunyiin. Kalau yang lainnya dispose ya. Dispose. Nah, sama kayak hide. Ada lagi exit on close. Exit on close tuh ya kalau kita close frame barunya, frame utamanya juga ke close. Nah, jadi kita pakai yang mana? Pakai yang dispose. Terserah aja sih mau hide atau dispose, cuman nanti ada bedanya. Hide itu biasanya cuma tampilannya yang disembunyikan, tapi nanti nilai-nilai variabel yang mungkin ada di dalam frame baru ini tetap ada atau nggak berubah ya. Misalnya tampil pesan tadi kita set menjadi apa gitu ya, halo. Nah, kalau kita hide dia nggak berubah, tapi ketika kita dispose maka nilai variabel tx lbl pesan tadi dia dihapus, ke reset lagi. Nah, coba kita tes ya, apa benar kata saya? Kayaknya salah ya. Tes saja dulu, set sdf ya. Nah, lalu kita nggak bisa dicek seperti ini ya, nggak bisa dicek karena kan setiap kali kita buka frame baru pasti itunya kebuka, kecuali kita tambahin ini coding lagi. Saya tambahin button lalu saya coding lagi. Nah, ini frame baru set visible. Nah, ini nggak ngapa-ngapain, maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain, tapi kita nggak mengubah, kita hanya menampilkan si frame barunya tanpa perlu mengirim kode ya, mengirim data. ASD, buka frame baru, saya close. Ini kan hide tadi ya, saya buka lagi, tetap ASD kan. Nah, itu kalau hide di sini yang kita pilih. Tapi kalau dia dispose, coba, maka ketika dibuka lagi harusnya pesan yang tadi diketik di sini dia akan kosong. ASD, buka frame baru, ASD, inget nih ini ASD ya. Kalau dia dispose, oh enggak, sama ya, sorry. Aneh juga nih, kok bikin dua atribut yang sama, dispose dan hide, harusnya beda ya. Berarti di sini kita bisa pilih dua, dispose atau hide. Saya lebih sukanya dispose saja teman-teman. Oke, set gitu ya, xcv. Nah ya, berarti hide sama dispose itu sama. Lanjut, tadi kita sudah default close operationnya. Permasalahannya tadi satu ya, ketika kita close si frame baru maka frame utama juga close. Ini sudah kita temukan solusinya, yaitu dengan mengubah ini menjadi dispose atau hide. Masalah kedua adalah saya pengen frame utama itu nge-close ya, frame ini nge-close, tertutup ya, kalau frame baru dibuka. Nah, saat ini dibuka frame utamanya nge-close, bisa nggak? Bisa. Caranya apa? Caranya tambahin di coding, bolehlah di salah satu dari antara dua ini, tambahin dispose itu artinya buang. Saya kok enggak, supaya dia jadi pembeda ya, jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya yang ada dispose dengan yang tanpa dispose. Nah, ini tanpa dispose kan tetap kebuka ya jendela asalnya, tapi ini kalau dengan dispose, nah frame utamanya hilang. Begitu teman-teman ya. Itu tadi dua kasus yang perlu dipikirkan ketika nanti teman-teman bikin aplikasi visual. Selanjutnya, nah ini latihan mandiri nih. Bangunlah sebuah aplikasi Java Swing dengan frame utama memuat 3 button berlabel persegi panjang, segitiga, lingkaran. Jika tombol persegi panjang diklik, maka akan terbuka frame baru yang berguna untuk input panjang dan lebar persegi panjang, lalu menghitung luas serta kelilingnya. Hal tersebut berlaku pula untuk button segitiga dan lingkaran. Oke,
Berarti masing-masing bangun datar, ini bangun datar ya, ada inputnya dan ada ininya, ada rumusnya ya, ada inputnya dan ada rumusnya. Saya akan bantu teman-teman yang persegi panjang aja. Lingkar, segitiga dan lingkaran teman-teman harusnya bisa bikin sendiri ya. Oh, saya bantu dua aja, persegi panjang dan segitiga. Lingkaran silahkan bikin sendiri nanti. Kemudian untuk poin 2 ini bikin sendiri ya. Jelas sekali ini. Nah, ini terkait dengan UTS nanti ya, UTS untuk mahasiswa kami. Jadi teman-teman boleh nggak kerjain ini. Untuk UTS itu pasti ada perhitungan ini nanti ya, makanya di sini diminta latihan mandiri. Oke, saya akan menjawab yang nomor 1 ini. Kalau yang ini nanti kerjain secara mandiri ya. Oke, berarti kita bikin project baru. Ini kita close saja. Bikin project baru. Next, di sini latihan. Ini 7 aja ya. Jangan nih. Latihan mandiri ya. 7 strip 1 gitulah. Oh, nggak bisa. Latihan mandiri pertemuan 7 itu maksud saya tuh ya. Finish. Lalu bikin frame. New JFrame form. Ini adalah frame utama. Finish. Lalu kita ke sini aja langsung. New frame utama, kurung buka tutup, titik koma. Save, close ke frame utama di sini. Set visible to titik koma, dan di sini set location relative to 0. Oke, ke design. Lalu tadi tambah 3 button. 1, 2, dan 3. Nah, 3. Edit text persegi panjang. Yang ini edit text segitiga. Yang ini edit text lingkaran. Oke. Seperti ini. Nah, saya contohin persegi panjang dan segitiga nanti ya. Maka karena ada 3 untuk persegi panjang ini ada 3 apa ya? Dia akan ngebuka frame persegi panjang kan? Ya udah, berarti bikin dulu frame persegi panjang. JFrame form frame persegi panjang. Oke. Lalu di sini kan tadi ketika dibuka yang ini dia ngebuka persegi panjang. Oke, ini saya kasih title ya. Frame utama. Kemudian saya double klik persegi panjang. Kemudian karena dia ngebuka doang kan. Di sini new spasi frame persegi panjang. Oke. Kemudian di sini titlenya persegi panjang. Lalu locationnya sini set location relative to 0. Kemudian sebenarnya saya pengen tuh di sini ada gambar ya. Bagusnya tuh ada gambar. Gimana kalau kita tambah gambar persegi panjang? Kita kasih gambar persegi panjang. Yang mana ya? Ini aja ya. Saya copy, saya save, kemudian taruh di sini persegi panjang ya. Save. Lalu mudah-mudahan saya ingat caranya. Buka projectnya dulu ya, kalau nggak salah klik kanan ini, lalu open in system, lalu di src di main. Nah di sini kasih images ya kalau nggak salah. Ya gitu ya.
kasih images, main images, lalu saya bisa copy yang tadi. Oke, saya cut ya. Nah, ini paste di sini, lalu kita pakai label. Nah, ini kita gedein, teksnya bisa dihapus dulu, lalu kita kasih icon, iconnya di sini, lalu yang ini, wah nggak kebaca ya, salah, saya harus buka lagi slide tentang gambar. Nah, ini gunanya materi ya, catatan atau materi itu gunanya ini. Iya, benar tadi. Image oke, nah sip. Nah, ini menampilkan gambar src buat, oh dia harus bikin ini ya, resources. Oke, berarti di sini tadi, nah ini kita ke main, bikin folder baru resources, lalu kita cut ke sini. Saya klik dan tahan lalu drag ke sini ya. Nah, begitu, sehingga di dalam resource ada images. Nah, ada ini. Oke, mari kita coba lagi. Klik di sini nggak bisa, klik titik tiganya, icon, sekarang images. Nah, sudah muncul ya, persegi panjang, harus ada resources. Sorry. Oke, lalu karena ini gambarnya gede, nah begini, saya pengen horizontal alignmentnya center supaya gambarnya di center juga. Nah, begitu. Saya ini ya, saya gedein seperti ini, lalu di sini label text field, label lagi, text field lagi. Oke, nah ini nanti luas dan kelilingnya muncul di sebelah sini. Untuk luas, untuk keliling ya kita sesuaikan. Ini panjang begini, kedua kita edit teksnya, hapus variable name-nya menjadi txt pjg lah, txt pjg, sesuaikan. Nah, begitu. Ini lebar L kecil ya harusnya ya, nggak apa-apa lah, L besar. Kedua yang ini edit text, hapus, change variable name, ini txt lbr. Nah, ini kegedean nih, kegedean ya, harusnya sini aja mungkin, nggak apa-apa lah. Malum ya, saya bingung desainnya. Tapi masa di sini ya, harusnya di sini aja. Nah, ini edit text luas titik 2. Oke, dirapikan. Ini keliling, teman-teman hafal ya, luas dan keliling itu rumusnya apa. Nah, gitu. Lalu tambah button hitung. Oke. ID-nya lupa, ID-nya ini LBL luas, ini LBL keliling. Seperti ini. Klik 2 kali hitung, kemudian bisa kita ini ya, bisa kita coding double P untuk panjang sama dengan kita konversi ya, double parse double konversi itu tadi txt pjg.getText. Ini ya, kita konversi sama ini, kita copy juga untuk L.
L atau lebar LBR, kemudian di sini L, kemudian rumus luasnya double luas sama dengan panjang dikali lebar atau P kali L. Tampilkan LBL luas dot set text. Di sini luas teks asalnya diketik, karena kalau nggak diketik maka dia akan langsung ke ini, akan menjadi angka aja nanti munculnya. Luas kelilingnya apa? Double keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah gitu ya. Ya udah, sekarang kita keliling keliling LBL keliling. Nah ya udah gitu aja, codingnya singkat, padat, dan jelas. Kita run, persegi panjang. Oh, set visible-nya lupa ya, set visible-nya di sini saya lupa ya. Di sini nih, di sini. Nah, set visible true, maklum ya, kebanyakan pikiran. Set visible-nya lupa ya. New frame persegi panjang set visible. Nah gitu kan, panjangnya misalnya 6, lebarnya 4. 6 kali 4 berapa? 24. Kelilingnya berarti 6 tambah 4 10, kali 2 20 ya. Nah begitu teman-teman. Kenapa dia titik-titik munculnya? Karena ini kekecilan kayaknya. Coba gedein sampai sini, sampai sinilah. Oke, lalu kita run lagi. Jadi width-nya itu digedein supaya luasnya bisa muncul. Oke, panjang nih 6 dan 4 itu. Tuh kan, bener ya. Lanjut, sekarang saya kasih contoh yang segitiga. Berarti tadi bikin frame baru, new JFrame from form frame segitiga, finish. Ke frame utama dulu, di desainnya klik 2 kali segitiga, lalu yang ini bisa kita kopas ya, kopas paste di sini. Persegi ini segitiga, visible true kan. Nah di segitiga ini tambah gambar, saya nggak mau nambah gambarnya kelamaan, jadi saya langsung aja di sini. Teman-teman nggak saya wajibin juga ya, untuk tugas ini nggak saya wajibin tambah gambar. Apa yang diperlukan? Tapi nggak jelas juga kalau nggak ada gambar ya. Ya udah kita tambah gambar aja. Segitiga sama sisi ya, sama sisi. Nah saya pengen segitiga sama sisi. Nah yang ini alas dan tinggi ya. Yang ada tingginya mana? Nah ini aja supaya lebih keren dikit. Waduh ini kegedean. Saya copy ininya aja ya, gambar ini aja saya copy alias save ya, save. Segitiga masuk ke download sini ya, mana segitiga. Nah ini saya copy, kemudian ke images ini tadi paste, kemudian kita tambahin di sini, hapus aja dulu lah, push, tambah label. Oke, label teksnya dihapus, kemudian kita kasih icon tadi ya, icon klik imagesnya, klik lagi sekali. Nah ini muncul segitiga. Oke, aduh. Nah ini kasih di sini horizontalnya center. Oke, ya kurang lebih lah ya di tengah-tengah. Kemudian kasih label. Nah rumusnya apa? Luas segitiga alas dikali tinggi ya kan, bagi 2. Kemudian untuk si ininya, kelilingnya adalah, karena ini segitiga sama sisi, berarti kelilingnya itu 3 kali sisinya, atau sisi tambah sisi gitu teman-teman. Saya ini lagi lah. Oke, yang ini dulu.
alas titik 2 gitu ya. Oke, yang ini hapus, kemudian variable name-nya txt alas, gedein segini aja lah ya. Kemudian yang ini tinggi T besar. Yang ini hapus teksnya, txt tinggi. Kemudian di sini ada button ya. Karena di sini hitung. Lalu ada label luas dan di sini ada label keliling. Luas titik 2. Variable name-nya adalah lbl luas. Dan di sini keliling. Di sini lbl keliling. Oke. Klik 2 kali hitung, lalu kita kenapa tidak kita copy aja dari persegi panjang kan? Ya udah, copy aja dari persegi panjang. Copy, set ke segitiga, paste. Nah, ini ada A, ini T. Ini txt alas. Ini txt tinggi. Ini luas 0, bolehlah 1/2 dikali A kali T. Nah gitu ya, atau 0,5 dikali alas kali tinggi, boleh aja. Nah yang si kelilingnya ini 3 dikali A. Nah begitu. Label luas. Oke, sip, mudah sekali. Segitiga, alasnya 6, ini 4. Berapa itu hasilnya? 6 kali 4 adalah 24, bagi 2 berarti 12. Kemudian untuk itunya kelilingnya itu 3 kali alas berarti 18 ya. Nah begitu guys. Salah ini tapi ya. Kenapa ini 0? Karena tipe data kita itu double ya, nggak boleh pakai 1/2, harus 0,5 begitu. Tinggi, oke. Dan ini locationnya relative to 0 gitu ya. Oke, segitiga 6 dan 4 tuh ya, dia nggak boleh pakai 1/2 kalau double itu. Kalau float baru bisa 1/2. Nah itu guys, tapi ini masalahnya tadi saya lupa, close nya belum di setting. Ini hide aja, ini juga hide ya. Klik area kosong, lalu di sini hide. Oke, nah silakan nanti teman-teman bikin yang untuk lingkaran ya. Lingkaran itu rumusnya apa? Berarti yang perlu dimasukin V-nya itu nggak usah dimasukin karena dia sudah pasti 3,14 ya. Nah gitu, cari tahu rumusnya. Yang ada di rumusnya selain V atau angka 2 nanti. Nah selain 2 itu perlu diinput. Tambahin ini ya, gambarnya dan juga inputan nanti. Oke. Kemudian tugasnya ini khusus untuk para mahasiswa ya. Yang ini dikerjain dan ini dikerjain juga karena ini untuk UTS ya. Untuk UTS kalau teman-teman nggak bisa, saya yakin UTS-nya nggak bisa juga. Dan yang ini dikerjain ya, 2 ini. Lanjut. Sekarang kita berbagi data. Nah, berbagi data tadi ada 2 metode secara langsung yang sudah saya praktekkan. Ini saya close saja lah. Yang tadi pakai publik jadi ini ya, private jadi publik ya. Di mana? Di 7 ini. Nah ini. Oke. Frame baru, frame ini. Nah yang tadi frame dialog. Kok frame dialog ya? Iya emang frame dialog ya. Nah frame baru ini kan frame utamanya adalah frame dialog ya.
Oke, yang tadi saya bikin ini jadi publik. Nah, itu cara pertama. Jadi kirim data secara langsung dengan memodifikasi ininya menjadi publik. Cara kedua adalah dengan menggunakan getter dan setter. Nah, ini yang paling aman daripada dijadikan publik variabel atau elemennya, mending pakai getter dan setter aja ya. Di sini kita punya contoh kasus sebuah aplikasi Wing dimasukkan untuk ini saya ini aja. Saya sederhanakan contohnya ya, bukan yang ini. Contohnya adalah nanti kita akan mengirim pesan dari frame utama ke frame tujuan ya, menggunakan dialog. Oh iya, tadi belum saya contohin juga di sini ya, di latihan ini gimana caranya bikin tombol balik ya. Misalnya saya di persegi panjang nih. Nah nih, kembalinya tuh gimana caranya ya, teman-teman bisa pakai yang ini, label ya, edit text, kembali misalnya. Untuk kembali ke frame utama, klik 2 kali kan ya, klik 2 kali ya, kemudian kasih event, mouse klik it. Nah ini nama frame utama kita apa, frame utama ya, berarti new frame utama. Nah, kenapa nggak ada set visible? Karena set visible-nya untuk frame utama udah ada di init komponen ya. Karena kan persegi panjang ini nggak ada set visible ya, makanya kita perlu set visible ketika memanggilnya di sini tadi ya, di sini. Nah, di sini perlu set visible, tapi karena frame utama tuh udah ada set visible-nya di sini, nggak usah lagi set visible di bagian sini. Oke. Nah, kita run yang ini ya, untuk membuktikan cara bikin kembalinya. Skip panjang, ini ada kembali. Nah, kembali. Yang saya lupa adalah ini harus di dispose. Ini dispose. Dispose titik koma. Run lagi. Sorry nih, kita bolak-balik. Ya, kembali. Oke. Nah, kebuka 2 kali ya, karena tadi di sini nggak di dispose. Ininya nggak di dispose, tapi nanti teman-teman bisa dispose aja. Atau ya udah, ini karena nggak di dispose, ini nggak perlu aja nih new frame utama kan nggak di dispose ya, hide aja. New frame utama nggak perlu tuh kan, close sorry, kembali tuh kan, kembali tanpa dia membuka frame utama lagi. Nah begitu, itu caranya bikin kembali ya. Baik, balik lagi ke sini ke getter dan setter ya. Jadi contoh kasusnya kita bikin project dulu. New ini adalah 7 strip 2 ya, berbagi data antar frame. Nah gitu, finish. Berbagi data antar frame, kita ini saya langsung aja bikin deh, new frame utama gitu ya, utama. Ini merah karena kita harus bikin dulu frame utamanya di sini. Nah ini klik kanan, new jframe font, frame utama, finish. Sehingga di sini nggak merah lagi. Save. Lalu kita bisa run, dan kita bisa sambil bikin mungkin frame tampil data gitu ya, tampil data. Lalu bentar. Nah, oh ya, ini set visible-nya lupa ya. Di frame pertama set visible true, set location relative to juga set diatur ya. Di koma saya copy ini untuk frame tampil data. Nah di sini set, lalu kita run. Nah gitu. Lanjut. Tadi kita tambah ini ya, tambah text field ini untuk pesannya, lalu tambah button di bawahnya, kirim, teksnya kirim.
Yang ini teksnya hapus. Kemudian di sini kita mungkin bisa tambah label aja di atas ya. Ketik pesan titik 2. Nah, kita variable name-nya txt pesan. Enter. Nah, nih. Kalau pakai cara kedua ini, kita nggak mengubah variabel apapun yang ada di sini menjadi publik. Kita pakai getter dan setter ya. Kelas Java baru, file Java baru. Tambahin di sini, klik kanan new Java class. Nah, karena getter dan setter itu file Java, makanya dia Java class nanti pilihannya di situ ya. Jangan pilih frame. Saya biasa kasih handler untuk namanya, handler data. Nah, jadi ini untuk menangani pertukaran data ya. Finish. Taruh aja di tengah-tengah ini supaya kita lebih paham lagi bahwa handler data ini menjadi jembatan antara frame utama dan frame tampilan dalam berbagi data ya. Oke, di frame utama bagaimana caranya? Sebelum ke frame utama, kita harus ke handler dulu ya. Nih, hapus komentarnya. Set. Nah, di sini kita punya apa ya? Variabel yang dikirim tuh ada satu ya, pesan ya. Oke, coba saya cek variabel name-nya. Ya, pesan. Berarti kita bikin di sini private static, harus ada private dan statiknya. Tipe data pesan tadi apa? String pesan titik koma ya. Satu variabel pasti punya dua metode. Metode atau fungsi ya. Fungsi satu yaitu setter, yang kedua adalah getter. Nah, caranya gini. Public void public static void set name. Nah, ini set name ini string var, bukan set name ya, ini variabelnya kan pesan, berarti set pesan, set var string var pesan. Di sini adalah pesan sama dengan var pesan. Aduh, sulitnya titik koma. Nah, ini namanya setter. Udah belajar setter kemarin kan. Apapun di belakang set ini ya, tetap ini disebut sebagai fungsi setter, metode setter. Setter adalah fungsi atau metode yang berguna untuk mengatur nilai objek. Objek itu bisa jadi variabel, konstanta dan lain sebagainya, array juga ya. Getter untuk mengambil nilai, setter untuk memberi nilai ya. Oke, setternya udah ada. Sekarang kita ke getter. Public static string get pesan. Nah, ini nggak perlu parameter di dalam ininya. Nah, teman-teman belajar lagi OOP ya. Di sini itu apa namanya, sebutannya apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Return pesan. Gitu aja. Jadi setiap kali ada variabel yang kita tambahin di sini, dia pasti harus punya dua nih, harus punya setter dan getter ya. Nama setternya tergantung nama variabelnya. Setternya berarti ini kalau pesan, set pesan. Getternya berarti get pesan. Nah, begitu. Oke. Nah, berarti bisa kita ke coding ini. Klik dua kali button kirim. Lalu di sini kita pengen ngirim data ya. Nah, ini kirim data. Cara ngirimnya adalah handler nih, handler yang ini. Handler data dot apa tadi, set pesan. Parameternya apa ya, nama elemen kita apa, txt pesan dot get text ya kan. Nah, gini. Nah, jadi Java itu punya kemampuan untuk mengenali file-file apa saja yang ada di dalam package-nya tanpa perlu kita import. Beda dengan misalnya PHP ya, yang harus di-include dulu. Misalnya dengan contoh include koneksi.php. Nah, itu harus di-include dulu sehingga si file PHP-nya bisa mengenali file-file
atau metode-metode yang ada di dalam file. Kalau Java ini dia punya keunggulan tanpa perlu kita import, tanpa perlu kita masukkan file ke dalam file eksternal ya. Kan frame utamanya adalah file internal, eksternalnya kan handler sama frame tampil Java dan app Java ini. Nah, jadi tanpa perlu kita ngimport file eksternal itu, Java bisa mengenalinya asalkan berada di package yang sama. Nah, itu. Oke, ini sudah kita kirim data. Tapi kan frame tampil pesan belum tampil ya, belum muncul. Maka di sini new frame tampil pesan set visible true. Nah, begitu. Frame tampil bukan pesan, tampil data ya. Sorry guys, tampil data. Nah, udah. Sampai ini aja. Kirim datanya kan pakai ini kan, tampilnya di sini. Di dispose enggak frame utama, enggak usah lah. Klik tampil data. Lalu di sini kita harus kasih label ya untuk menampilkan datanya. Tampil pesan aja lah, pesan. Kasih ini namenya adalah LBL pesan. Oke, lanjut kita ke source. Source-nya itu, nah untuk menampilkannya codingnya itu ditaruh di sini karena coding ini blok instruksi ini dikerjakan setiap kali frame ditampilkan ya. Jadi coding apapun yang kita yang kita taruh di sini akan dikerjakan setiap kali frame ditampilkan ya, secara otomatis. Kalau teman-teman naruhnya di sini belum tentu dikerjakan oleh sama sistem ya, belum tentu. Jadi taruh di sini aja. Cara menampilkannya tadi LBL apa pesan ya, set text dalam kurung. Nah, ini kita ambil datanya melalui handler data dot get pesan. Udah gitu aja ya, run, dan harusnya berhasil. Coba, ini pesan dari frame utama ya. Oke, lihat di sini tampilan asal frame tampil data gitu ya. Kirim. Tuh, ini pesan dari frame utama. Nah, bisa ya. Nah, ini adalah cara berbagi data antar kelas menggunakan getter dan setter, atau nama filenya adalah handler ya. Saya kasih lagi satu contoh supaya teman-teman lebih paham ya. Misalkan di sini kita kasih checkbox ya. Checkbox. Mana nih checkbox? Oh, ini. Jadi yang bisa dikirim datanya itu bukan hanya checkbox, bukan hanya text field, tapi checkbox bisa juga. Teksnya adalah apa ya? Makan bakso. Kasih variable name-nya CB ya. Saya kasih ini. Nah, ini berarti CB ya. Oh, jangan CB makan nan gitu ya. Nah, di handlernya karena kita punya satu variabel lagi, berarti tambah di sini copy aja ya, disalin aja nih. Tambah satu variabel, boleh ditaruh di sini variabelnya atau ya udah dikelompokin sesuai ininya. Ini makanan, string kan, tipe datanya string. Oke, saya copy, paste, set makanan var, ada susahnya, var makanan, ini makanan ya, makanan. Nah, ini juga makanan. Ini ngomong makanan tuh jadi lapar kita. Oke, ya udah tinggal dikirim ini. Sama cara ngirimnya, handler data dot set makanan ya, bukan pesan, karena kan kita pengen ngubah nilai dari variabel makanan di handler data.
set makanan bukan txt, cb.get text ya. Nah begitu, cb makanan tadi ya, makanan. Nah kemudian di frame tampil tambahkan di sini tampil makanan, klik kanan, lbl makanan, kita ke source nya. Nah saya copy aja ini, lbl makanan, kita di sini get makan, get makan atau makanan, oh makanan ya. Run. Ini makanan favorit saya, centang. Tuh makan bakso. Nah gitu ya. Kalau nggak dicentang gimana? Kalau nggak dicentang ya dia kosong kan. Tuh. Ya kenapa ini oh ya, kenapa dia tetap makan bakso, karena di sini codingnya harus pakai if ya. If cb makanan is selected ya, saya lupa, that is selected. Nah jika ini dipilih maka seperti ini ya, maka kirim datanya. Tapi kalau nggak dipilih nggak dikirim, berarti kan kosong kan, si pesan si makanan ini nanti kosong kalau nggak dikirim. Oke, set. Nah nggak usah, tuh kan kosong kan, cuma ada pesan. Duh kok ini bikin ini ya, bikin mata sakit. Dispose sekali lagi. Set, kosong ya, kosong. Nah kita centang. Tuh begitu guys, itu caranya ya. Jadi di sini harus juga paham tentang masing-masing elemen, cara mengirim nilainya itu ada yang perlu if, ada yang nggak perlu. Yang perlu if tuh kayak checkbox, radio button gitu ya, combo box mungkin perlu juga, list juga perlu. Nah sisanya kayaknya nggak perlu ya. Nah itu teman-teman, cara untuk mengirim atau bertukar data antar kelas. Sampai situ selesai berarti materi kita. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari, dipahami ya dengan baik oleh teman-teman. Ya ini sebenarnya codingnya udah ada di sini, tinggal dipelajarin aja. Karena kedepannya setelah ini masih ada satu lagi yang harus kita bahas ya sebelum masuk ke CRUD database. Nah jadi kalau udah masuk CRUD database nih, handler ini atau getter dan setter itu sangat diperlukan ya untuk pertukaran data, untuk nyimpan data ke database, untuk ngambil data dari database, itu sangat diperlukan handler itu. Jadi ya harus dipahami betul ya cara penggunaannya. Sesederhana yang saya tampilkan tadi, begitu sih fungsi dari getter dan setter. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita jumpa lagi di swing menu dan kontainer. Nah ini lumayan ringan ya daripada video kali ini. Swing menu dan kontainer itu lumayan ringan. Dan yang menariknya nanti kita akan bikin aplikasi Notepad ya. Nah ini udah mulai bikin aplikasi beneran. Selama ini kan kita baru belajar elemen, sekarang kita terapkan bikin aplikasi Notepad ya, setelah belajar swing menu dan kontainer. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat video ini. Kirim aja komentar dan kritik maupun sarannya kalau diperlukan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.